Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat Muslim Enjawani yang dirahmati Allah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, "Aku berkata kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ajarilah aku suatu amal yang dapat mendekatkanku pada surga dan menjauhkanku dari neraka." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ketika kamu telah melakukan keburukan, maka susullah dengan melakukan kebaikan." Aku bertanya, apakah termasuk salah satu kebaikan-kebaikan adalah perkataan la ilaha illallah? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya. Perkataan la ilaha illallah termasuk salah satu kebaikan-kebaikan yang terbaik." Sobat Muslim Enjawani yang berbahagia, di tengah gemuruh kehidupan dunia, ada satu kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan amal, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pernahkah kita membayangkan bahwa hanya dengan bersaksi tulus akan kalimat ini, seseorang bisa terselamatkan dari neraka dan masuk ke dalam surga? Dalam video ini, kita akan menyimak dua kisah menakjubkan, kisah tentang 7 batu yang menjadi tameng dari api neraka, dan hikmah mengapa neraka diciptakan, sebagaimana dijelaskan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dengarkan sampai akhir, dan biarkan hatimu tersentuh oleh kekuatan zikir dan makna kalimat tauhid yang agung. Kalimat yang dapat menghapus dosa-dosa selama hidupnya ketika ia telah masuk Islam dari kekafirannya. Kisah yang pertama berjudul Tameng 7 Batu. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang sedang melakukan ibadah wukuf di Arafah. Di tangannya terdapat 7 batu. Ia berkata, 7 batu ini telah bersaksi atasku di sisi Allah bahwa aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Beberapa waktu kemudian, saat ia tidur, ia bermimpi seolah-olah hari kiamat terjadi. Kemudian ia dihisap dan ditetapkan baginya neraka. Para malaikat menyeretnya hingga sampai pintu neraka. Ketika mereka hendak membawanya masuk ke neraka, tiba-tiba satu batu dari 7 batu itu jatuh di pintu neraka. Karena menghalangi, para malaikat azab pun bersama-sama mengangkat batu itu, tetapi mereka tidak kuat. Kemudian mereka menyeret laki-laki itu ke pintu-pintu neraka lain. Tetapi masing-masing pintu neraka dihalang-halangi oleh masing-masing batu dari 7 batu itu. Kemudian laki-laki itu dibawa ke bawah arsy. Para malaikat berkata, "Ya Allah, Engkau mengetahui masalah hamba-Mu ini. Kami tidak bisa membawanya ke neraka." Allah Ta'ala menjawab, "Batu-batu itu telah memberikan kesaksian atas hamba-Ku dan tidak menyia-nyiakan haknya. Lantas bagaimana bisa Aku menyia-nyiakan haknya sedangkan Aku menyaksikan kesaksiannya?" Kemudian Allah memberikan perintah kepada para malaikat, "Masukkan ia ke dalam surga." Sesuai dengan perintah Allah, ia pun dibawa ke surga oleh para malaikat. Ketika ia sudah dekat dengan surga, tiba-tiba pintunya terkunci. Kemudian kesaksian tidak ada Tuhan selain Allah datang dan pintu-pintu surga terbuka. Kemudian ia pun masuk ke dalamnya. Kisah kedua, hikmah penciptaan neraka. Diceritakan dari Al-Imam Az-Zahid Sayyidil Mufti, semoga Allah merahmatinya, dari ayahnya Al-Mufti, semoga Allah merahmatinya, bahwa ia berkata, sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam, tambahan rahmat tercurah kepadanya, bermunajat kepada Allah. "Ya Allah, Engkau telah menciptakan makhluk, Engkau telah mencukupinya dengan nikmat dan rizkimu. Tetapi mengapa Engkau menjadikannya di hari kiamat berada di neraka-Mu?" Tanya Musa dalam munajatnya. Allah menjawab dengan memberinya wahyu. "Hai Musa, bangunlah dan bercocok tanamlah." Setelah itu, Musa alaihi salam pun melaksanakan isi wahyu yang diperintahkan Allah kepadanya. Ia menanam tanaman, ia menyirami dan merawatnya hingga akhirnya ia memanen dan menggiling hasil tanamannya. "Apa yang telah kamu lakukan dengan tanamanmu?" "Hai Musa," tanya Allah, "aku telah memanen habis." "Ya Allah," jawab Musa,
Apakah kamu tidak meninggalkan sedikit pun tanamanmu? Tanya Allah. Aku meninggalkan sebagian tanaman yang tidak baik, tidak berbuah, jawab Musa. Allah berkata, Hai Musa, sesungguhnya aku memasukkan ke dalam neraka orang-orang yang tidak memiliki kebaikan sama sekali. Musa bertanya siapa dia? Ya Allah. Allah menjawab, orang yang tidak memiliki kebaikan adalah orang yang enggan mengatakan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Pukul 9. Sahabat, begitu besar cinta Allah kepada hambanya yang mau mengingat dan mengucapkan kalimat tauhid dengan tulus. Bahkan batu-batu bisa menjadi saksi, bahkan pintu surga terbuka karena kekuatan kalimat La ilaha illallah. Semoga kisah ini menambah keimanan kita, memperkuat zikir kita, dan membangkitkan semangat untuk selalu menjaga kalimat tauhid dalam setiap tarikan napas. Jika kisah ini menginspirasi dan menyentuh hatimu, bantu kami untuk terus menyebarkan dakwah yang menyejukkan jiwa. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya di channel ini. Tinggalkan komentar dan bagikan video ini kepada orang-orang terdekatmu. Karena mungkin dari tanganmu, ada hati lain yang terselamatkan, wallahu a'lam bis-shawab. Sampai jumpa di kisah berikutnya.